kualitas, ada pos-pos pendidikan yang ya misalnya kalau misalnya lu misalnya G-nya tuh bisa pada T gitu kan, lu bisa nganggarin pendidikan itu misalnya nilainya 550 T gitu. Kalau misalnya lu nggak melakukan balance defisit, nggak melakukan budget defisit, nggak melakukan balance budget. Nah, tapi kalau misalnya lu melakukan balance budget sama dengan T, nah ini bisa aja pendidikannya itu uh, cuma bisa dapat nilai 20 T doang gitu. Jadi kayak uh, mending lu defisit aja, tapi lu bisa meningkatkan kualitas pendidikan daripada lu balance budget, tapi kualitas pendidikannya itu tidak bisa ditingkatkan cukup jauh gitu. Itu adalah uh, argumen untuk orang yang against balance budget gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir itu adalah debat yang keenam, apakah should uh, the tax law itu be reforms to encourage reforms to encourage savings gitu. Savings. Atau intinya adalah apakah perlu dilakukan reformasi undang-undang perpajakan sehingga T-nya itu turun gitu, sehingga T-nya turun, sehingga karena T-nya turun itu bisa menciptakan savings yang lebih banyak gitu. Perlu nggak kita mengubah undang-undang pajak kita biar kita tuh mengenakan pajak lebih sedikit sehingga masyarakat itu bisa savings lebih banyak gitu. Nah, argumen orang yang setuju, argumen yang pro itu adalah ketika T-nya itu turun, itu kan berarti bisa savings lebih banyak. Ketika savings lebih banyak, itu bisa uh, akumulasi kapital lebih banyak, accumulation kapital lebih banyak. Ingat ya, kan tadi savings itu equals dengan investment kan. Maka ketika savingsnya naik, lu bisa melakukan investment lebih banyak. Oke? Okay? Maka ketika investment lebih banyak, berarti kan bisa melakukan akumulasi kapital lebih banyak kan. Ketika bisa akumulasi kapital lebih banyak, maka Y di masa depan, GDP di masa depan itu bisa bertumbuh lebih tinggi gitu. Itu adalah orang yang pro terhadap tax law reform. Oke. Okay? Nah, tapi orang yang against ini berpendapat bahwasanya ketika T-nya turun, bisa jadi T-nya turun ini itu justru dirasakan oleh orang-orang kaya doang nih, dirasakan oleh orang-orang kaya doang gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang menengah ke bawah itu kenaikan penurunan pajaknya itu kayak misalnya gini deh, misalnya pajak pajak nih, pajak itu 10% gitu kan, 10% gitu. Terus diturunin jadi 5% gitu. Sementara kalau misalnya untuk orang kaya nih, orang kaya itu misalnya penghasilan per tahunnya itu adalah misalnya 100 M gitu kan. 100 M ini bisa turun berapa? 5%-nya. Berarti 5% bisa dapat nge-savings 5 M gitu kan. Bisa savings 5 M. Kerasa banget nih untuk orang kaya. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang yang menengah ke bawah gitu kan, misalnya gaji per tahun dia itu nggak nyampe 100 M, dia cuma 100 juta doang. Maka penurunan 5%-nya itu 5 juta gitu kayak. Ya, ini 5 juta tuh kayak nggak begi ya nothing sih, ya quote unquote nothing gitu kan. Nah, jadi kayak itu tuh tax reform ini justru menciptakan uh, justru membenefitkan orang-orang yang kaya nih. Dia benefiting orang-orang kaya instead of dia ngebenefit orang-orang yang menengah ke bawah gitu. Jadi kayak buat apa lu melakukan tax reform yang justru bikin orang kaya itu tambah kaya gitu. Nah, maka itu adalah argumen untuk orang yang against daripada tax law reform gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan guys, udah kelar kok materinya. Terima kasih sudah datang. Ada pertanyaan? Apa nih? Iya,